Hai semuanya, kita ketemu lagi hari ini di topik selanjutnya dari Meet and Talk yang dibuat oleh LGF Church. Hari ini saya kedatangan teman saya, Pastor Jimmy, yang akan mendampingi saya dalam pembicaraan hari ini. Dan saya berharap apa yang kita bahas bersama dengan hambanya Pak Aruna kembali bisa membuat kita belajar sesuatu yang baru, kita mendapat pemahaman yang baru, sehingga semakin lama ada begitu banyak hal yang bisa kita tahu. Kita mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang baik untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang pagan. Dalam beberapa komen, ini muncul, minta dibahas tentang pagan. Nah, mari mulai dengan pembahasan apa sih sebenarnya pagan itu? Pagan itu berhala ya. Berhala. Jadi kita tahulah pada zaman dulu orang tuh punya sebuah kekosongan hati yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kisahnya begitu. Jadi ada satu kecenderungan manusia untuk mencari suatu substansi yang lebih tinggi daripada hidupnya dan yang bisa menjawab semua permasalahan hidup. Dan itu bisa melampaui banyak hal. Karena manusia suka melihat bentuk atau mempersonifikasikan segala sesuatu, maka kemudian mereka menggunakan kayak animisme. Nggak kelihatan, tapi disembah. Atau dinamisme, bentuknya adalah yang terlihat, batu, pohon besar, sesuatu yang besar, gunung. Kenapa sih zaman dulu yang namanya dewa-dewa selalu adanya di gunung? Ya, itu pasti kalau di gunung. Iya, karena gunung tinggi, susah dijangkau, tak tersentuh. Buat manusia, konsep spiritualitas itu adalah jauh, tidak tersentuh, tidak boleh tinggal ada di sekeliling kita. Karena kalau tinggal bersama dengan manusia, tanda kutip ada kotornya. Ya. Levelnya ada di bawah. Ada di bawah. Kalau di atas, tinggi, gunung, pohon tinggi, batu yang besar yang sulit digerakkan, gunung yang tinggi. Jadi Tuhan itu transenden. Transenden itu adalah jauh jaraknya. Beda sama kita. Makanya dewa-dewa yang tinggal di tempat yang tinggi, jauh. Nah, tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Ya. Tapi kalau sudah bentuknya seperti itu, orang juga ingin Tuhan yang stay dengan manusia. Dewa-dewa yang stay. Substansi yang stay. Setelah yang pertama tadi bahwa sesuatu yang tidak terjangkau, ada lagi yang lain yang ingin dewa-dewa itu tinggal di sekitar. Walaupun atau gimana maksudnya? Tidak terjangkau, coba lihat konteks dari kultur Yunani. Dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi. Walaupun yang namanya dewa-dewa itu ada di tempat di langit yang ke-7 kayak keberapa di atas, tapi mereka suka punya ikut campur hidup manusia. Makanya dewa bisa kawin sama manusia. Dan ini cerita ini dalam semua budaya itu ada. Di mana ada hubungan dari yang namanya ilahi dengan yang jasmani. Nah, setelah ada proses yang begitu panjang ini, akhirnya manusia ingin supaya itu bentuknya lebih jelas. Makanya dibentuklah bentuk yang menyerupai apa yang manusia pernah lihat. Binatang lah, campuran binatang dengan manusia, membentuk satu bentuk-bentuk yang kemudian diyakini memiliki tenaga magis atau tenaga-tenaga energi khusus. Dan kalau dibentuknya adalah berupa bentuk patung, bentuk tertentu, itu namanya disembah menjadi idola. Nah, itulah berhala. Sesuatu, apa sih berhala? Sesuatu yang menggantikan Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang menyembah itu, ya itu namanya pagan. Konsep ini kan udah lama, berarti sudah ribuan tahun terjadi. Ribuan tahun sejak zaman ada. Jadi pencarian kepada jati diri sebuah pribadi yang melampaui manusia sudah ada dari zaman sejak jatuhan Adam. Sejak zaman kejatuhan Adam. Adam itu kan walaupun dia sudah jatuh, tapi lihat, hubungan Tuhan dengan keturunan Adam selalu ada. Dan ingat, Adam juga mungkin bercerita kan kepada murid-muridnya. Dan ini kan diturunkan semua dengan versi masing-masing, berkembang tanpa terkendali menjadi sebuah penyembahan. Jadi penyembahan worship adalah merupakan sebuah keinginan manusia untuk bertemu dengan yang ilahi. Betul. Menyadari kekurangan dirinya sendiri. Makanya kalau saya bilang, Pak, ada di ateis, Pak ya. Ateis itu sebetulnya dia bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dia kan bilang, jadi Tuhan nggak pernah ada. Tapi tentu saja dia bisa menuhankan yang lain loh. Misalnya uang. Bisa loh. Sebenarnya ada juga. Ada. Tanpa disadari. Nah, jadi berhala zaman sekarang juga beda sama zaman dulu sebetulnya ya. Udah zaman lama sekali. Seumur peradaban manusia kelihatannya ya. Nah, jadi kalau misalnya konsep manusia mencari sesuatu untuk disembah dalam bentuk macam-macam yang dikenal dengan nama pagan tadi. Di Alkitab kan juga ada beberapa kali Tuhan menyatakan dirinya
lewat simbol-simbol, nama, bentuk, dan lain-lain. Apakah ini saling berpengaruh? Jadi kalau kita ngelihat ya, ini sejarah yang ada di Alkitab nih. Ternyata waktu Tuhan bertemu pertama kali, sebutlah misalnya Abraham. Yang menarik juga Nuh ya, Tuhan bisa langsung kepada Nuh. Kok kenapa bisa langsung sama Nuh? Zaman Nuh itu penyembahan berhalanya belum di garisnya Nuh, itu masih kuat. Kenapa? Perhatikan baik-baik bahwa Adam itu hidup. Papahnya Nuh tuh, kakeknya Nuh, papahnya Nuh masih lihat Adam loh. Iya, karena umurnya panjang. Panjang usianya. Iya, 930 tahun, panjang sekali. Nuh memang waktu dia dewasa, itu Adam sudah tidak ada. Tapi ingat, waktu Adam ketemu sama keturunan yang sudah panjang ini, berarti kan sebenarnya informasinya adalah A1 loh itu. Ya. Jadi orang-orang di bawah tuh bisa bertemu sama Adam, Adam bisa bercerita langsung pengalaman hidupnya, tanpa itu pernah didistorsi oleh telinga ke telinga kan. Betul. Gitu. Nah, jadi zaman itu masih oke. Nuh mungkin mendapat langsung dari papahnya, masih mulut kedua. Jadi erat informasinya kuat sekali. Tapi setelah bumi kemudian air bah muncullah kemudian orang-orang yang kelihatannya memang konsep keilahian tanda kutip mulai terdistorsi. Makanya waktu Abraham dipanggil, papahnya penyembah berhala. Iya. Keluarganya juga bukan dari keluarga yang mengenal, kan baru dia mengenal. Nah, pertanyaan adalah gini, waktu Tuhan bertemu sama sama Abraham, itu dia memerankan diri sebagai apa ya? Abram di daerah Mesopotamia, tempat yang subur. Tempat subur tuh pasti kalau orang setempat nyembahnya pasti dewa kesuburan. Ya. Makanya dewa sama dewi kesuburan itu adalah dua dewa atau dewi yang pasti ada di semua kepercayaan suku kaum mana masih ada. Karena subur tuh orang butuh berkat dan orang suka dengan berkat. Makanya nomor 1 yang ditawarkan Tuhan itu hebatnya seberapa tergantung orang yang menyembah dia diberkati apa enggak. Kan zaman dulu begitu. Ikut dewa yang ini sama dewa yang itu bagus yang mana? Tergantung kita lihat aja pengikutnya. Lebih diberkati yang mana? Nah, saya ini khawatir juga nih pola pikir ini masih ada. Nah, kita singkirkan dulu nih ya. Iya, kayaknya masih banyak. Masih banyak ya. Cari Tuhan karena ada maunya. Kan? Jadi dulu saya kalau ikut yang dewa A, duitnya 100. Kalau ikut yang gereja di sini, duitnya 200. Pindah Tuhan aja ya. Iya. Itu bukan pindah Tuhannya, itu dia memindahkan keinginannya untuk mendapatkan uang lebih. Iya. Nah, Abraham mungkin mengenal dewa sesembahan orang tuanya, sebutlah pakai orang Aramik loh. Dia orang Aram kan. Itu mungkin sebutlah yang namanya dewanya X. Pertanyaannya waktu Tuhan ketemu sama Abraham pertama kali, Abram ya, itu dia perkenalan diri sebagai apa itu? Apakah dia perkenalan diri sebagai Tuhan yang berbeda? Atau menggunakan pola pikir Abram zaman itu? Yang pernah dikenal oleh Abram sebelumnya. Waktu Tuhan datang memperkenalkan diri. Anggap saja Abram pasti tahu dewa yang subur, yang memberikan semua kenikmatan hidup secara materi, nama dewanya adalah X. Pertanyaannya, Tuhan waktu ketemu sama Abraham, memperkenalkan dirinya sebagai dewa X yang sejati, ya itu kan betul palsunya, atau pakai nama baru. Nah itu, jawabannya ya dua-dua dibuat. Dua-dua dibuat. Makanya kita berkata pada sebuah kitab, dia berkata, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu yang sangat amat besar. Nah, jadi dia bisa sama Abraham, aku ini perisai kamu. Upahmu yang sangat amat besar. Dan dia akhirnya memperkenalkan diri dengan nama El Shaddai. Nah, ini kita pernah bahas. Betul. Shad itu buah dada. Shaddai, the double-breasted God. Tuhan yang berbuah dada banyak. Ini kan cerminan dewa pagan ini. Betul. Jadi zaman dulu orang bilang dewanya keren tuh apa? Dewanya tuh menunjukkan dia membawa semua kebutuhan hidup. Dia sumber kesuburan. Sumber kesuburan. Kemakmuran. Ya, kemakmuran. Nah, Tuhan waktu ngomong sama Abraham bahwa aku adalah El Shaddai. Kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa yang memberikan pemberian. Itu kan konsep berpikirnya adalah konsep Sumeria Mesopotamia itu. Abraham juga pasti berpikir dengan yang dia kenal di karena kalau Tuhan datang bilang gini, akulah Tuhan yang meluruskan hidup manusia.
Abraham mikir mungkin ya. Iya, bingung ya. Ini Tuhan yang kayak apa ya? Iya. Karena buat dia, dewa itu ya support dia, provide dia. Kalau dia cuma datang, aku sebagai Tuhan yang kasih kamu selamat supaya lurus jalan kamu, apakah Abraham akan pindah? Ya orang bisa bilang ya, tapi Tuhan berkuasa mengubah hati Abraham. Iya. Dari situ ketahuan bahwa ternyata Tuhan itu juga menggunakan kultur yang ada hari itu sebagai cara untuk memperkenalkan diri dan masuk ke dalam sebuah peradaban manusia. Jadi dengan kata lain, karena pemikiran orang pada zaman itu berpikir tentang berkat, tentang kemakmuran, jadi Tuhan hadir di sana sebagai Allah atau Tuhan yang menyediakan kemakmuran itu. Betul. Saya bisa lihat gini, kadang-kadang Tuhan tuh bangkitkan dalam hidup kita sebuah keinginan untuk mencari ini, mau cari ini terus. Jadi kita dikejar, dikasih hati, mau cari sini, sampai titik tertentu, Tuhan muncul. Ketemu dengan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Pak, dulu kan kita pikir kita lagi santai, tiba-tiba Tuhan eng kan gitu. Iya. Tapi dalam banyak perkara kita juga melihat kayak Paulus, Saulus namanya. Dia niatnya satu, bunuh Kristen, dan itu adalah nambah poin untuk hidup dia makin kudus. Jabatan makin naik di Sanhedrin, dan masih muda keren. Dia kejar. Tuhan muncul di situ. Tuhan muncul di situ. Jadi Tuhan menggunakan hati manusia di tangan dia untuk melakukan apa yang jadi kehendak dia. Jadi itu rencananya. Dan kalau memang konsepnya seperti ini, pertanyaannya adalah apakah sampai zaman sekarang Tuhan itu masih menyatakan diri dengan cara seperti itu, menjadi sesuatu yang dikenal oleh orang yang dia datangi. Ya. Sesuai pemahamannya begitu ya? Ya, pemaham yang orang tahu. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Ya. Anggaplah begini, Tuhan punya banyak cara, Memang ada yang pakai cara A, B, C, D. Tapi kita nggak boleh pilih loh. Itu Tuhan yang memilih sendiri. Tapi Tuhan masih pakai cara seperti itu. Sebuah contoh saya pernah bicara. Kenapa Tuhan Yesus lahir pada zaman pemerintahan Romawi? Pax Romana, pengembangan Romawi sampai ke muka bumi. Kenapa tidak pada zaman Persia, Babilonia, atau Yunani? Kenapa Romawi dan kaisarnya adalah Agustus? Waktu pendaftaran itu Agustus, setelah itu Tiberius. Pertanyaan, kenapa pada saat kaisar itu? Karena hari itu Romawi sedang berkembang. Habis Tiberius, terakhir ada nanti sampai Nero, muncul. Romawi itu seperti kendaraan yang pergi ke semua tempat, penjajahan. Kita harus melihat bahwa salah satu yang dipakai untuk penyebaran perkembangan Kristen adalah penjajahan. Ya. Eropa mencari tanah baru. Berkembang ke sana semua tempat. Nah, begitu berkembang, masuklah Injil. Kalau hari itu misalnya kekristenan dimulai bukan dari Eropa, Yahudi ke Eropa, tapi dimulai dari Yahudi ke Asia, padahal orang Asia tidak menjajah, jangan-jangan berhenti di situ. Ada yang bilang lagi, emang Tuhan nggak sanggup jalan sendiri? Tuhan sanggup. Tapi ingat, Alkitab berkata bahwa pekerjaan Tuhan disimpan dalam sebuah kegerakan. Hanya orang-orang yang dekat sama Dia bisa melihat ini. Jadi bisa menyebar berita itu. Bisa ya? menyebar. Jadi tidak terlalu orang bilang, wah ini hebat, glowing, tapi diam-diam. Menyebar bersama dengan itu. Pertanyaan adalah, berhenti nggak? Berhenti. Waktu Eropa berhenti untuk menjajah, penginjilan pun berhenti. Otomatis. Apakah itu Tuhan nggak bisa pakai tempat lain? Bisa. Dia pakai misionaris yang pergi ke Asia. Ya. Banyak kita tahu sejarah, banyak misionaris dari Eropa, Amerika yang berjalan sampai ke Asia dan berkembang. Jadi kalau sekarang Asia ini menjadi negara-negara yang isinya adalah kawasan yang akan bangkit ekonominya, dan saya percaya kitalah menjadi api yang akan menyebar ke seluruh muka bumi. Amin. Itu konsep. Kembali ada maksud Tuhan kalau sampai Asia ini akan naik ke atas. Jadi Tuhan tuh menggunakan budaya loh, menggunakan pola peradaban manusia. Ya. Dan terjadi sampai hari ini ya. Tuhan tuh masih menyatakan diri kepada orang yang pemahamannya apa, dia akan menyatakan diri seperti itu. Tapi ini murni Tuhan ya, dari sisi Tuhan ya. Ya. Kita nggak bisa bilang ini Tuhan, saya hanya mau Tuhan datang dalam posisi pengertian saya A. Kalau nggak A, saya nggak mau terima. Oh, nggak bisa begitu. Jadi, apa yang menarik hati, itu Tuhan pakai. Sebuah contoh nih, Pastor. Saya waktu kecil, itu bukan Kristen. Jadi saya itu
ada orang kasih saya kitab Gideon, PB saja. Saya penakut, tapi suka sama film horor. Caranya bagaimana? Saya nonton, sebelahnya orang tua saya pegangin sampai nonton tuh. Iya. Nah itu, anak saya juga begitu tuh. Iya. Jadi takut tapi bisa nonton takut ya. pengen nonton tapi takut. Itu solusinya. Ya solusinya. Jadi pegang sama orang. Satu hari kita nonton di film televisi, film Damien Omen. Triple Six. Iya, Triple Six. Saya nonton, tapi kita kan takut. Iya. Itu SMP tuh, saya takut. Tapi saya pengen nonton. Itu film udah paling serem zaman itulah. Zaman sekarang tuh udah nggak ada apa-apanya. Iya. Zaman itu paling serem. Saya nonton. Di akhir dari film itu, muncullah cerita Kitab Wahyu 13. Lengkap. Dan bilangannya adalah 666. Saya dari lihat itu, saya lari buka laci, ambil kitab Gideon kecil itu. Karena di rumah saya cuma ada satu itu. Saya buka, kok bener, ada. Jadilah saya pembaca Kitab Wahyu. Sejak hari itu? Sejak hari itu. Khusus untuk ngerti Wahyu. Bayangkan mana mungkin bisa ngerti. Saya nggak tahu harus cari ke siapa. Agama saya tidak mengajarkan seperti itu. Iya. Saya baca. Nah, saya pegang tuh. Saya bertanya-tanya, bahkan saya sampai periksa kepala kakak saya dan suruh periksa kepala saya. Ada 6-6-nya apa tidak? Jadi itu menjadi membayang dalam hidup. Dan setelah saya dewasa, itu pemikiran saya adalah begini. Kalau Alkitab sudah bilang seperti itu, kalau betul ini terjadi, berarti akan ada faktanya. Pencarian dimulai. Terus kalau sekarang Pastor undang saya sebagai pembicara akhir zaman, kira-kira kan nggak jauh-jauh amat ya. Iya. Betul. Iya. Jadi Betul. apa yang menjadi Tuhan tuh kasih kita seperti sebuah umpan. Begitu kita tangkap umpan itu, Tuhan tarik. Iya. Dengan cara yang kita pahami. Jadi saya memahami Tuhan pertama kali dari janjinya tentang datang yang kedua kali. Bukan dari keselamatan, aku sanggup beri engkau apa, aku lakukan nebus. Enggak. Dia janji bahwa akhir zaman yang pegang. Ya. Dari cerita itulah pengenalan saya sama Tuhan dimulai. Sampai hari ini. Sampai ya nggak tahu kalau berubah lagi saya nggak tahu kan Ya. Tuhan kalau sudah sekarang. Iya. Nah, kalau bicara soal budaya, kita kan orang Kristen ini kan datang dari berbagai macam latar belakang. Ya. Chinese punya budaya sendiri, Jawa punya budaya sendiri, Batak punya budaya sendiri. Dan masing-masing budaya kan ada itu tuh, apa kayak acara Ritualnya. ada acara ritual apa, kalau atau hari keberapa serah-serahan. Nah, kita masih ikut kayak begitu gak sih? Kalau yang Chinese itu kan Imlek begitu ya. Saya masih ingat satu hari. Ada yang komen tuh, nggak tahu kapan tuh tentang yang ular. Oh iya, ular tembaga Ular tembaganya Musa. yang menyembuhkan bangsa Israel. Pertanyaannya kenapa bukan kelinci tembaga? Kenapa Lebih ular? soft loh. Iya. Kalau jangan pakai reptil deh. Ingat ular, zaman sekarang ular sih udah ada banyak antidotnya ya. Zaman dulu ular bahaya. Ingat penyembuhan zaman dulu sekarang pakai obat. Dulu bisa ular dipakai untuk penyembuhan juga loh. Bisa ular itu? Iya. Dalam dosis tertentu ya. Itu dicampur bisa untuk penyembuhan. Tapi kalau kebablasan jadi racun. Nah, itu kan juga budaya orang Israel waktu dia berontak sama Tuhan, dia disuruh melihat ular tembaga. Musa sampai capek-capek loh. Bikin pertukangan, ular tembaga. Lah kalau ular kayu mah cepet. Iya. Tembaga itu kan berarti dia nuang. Iya. Dicor, Bakar dulu, dibentuk dulu segala macam. Bukankah yang namanya dewa kesembuhan zaman itu yang ada di dunia Timur Tengah, yang kemudian diwariskan sampai ke tanah Eropa, itu dewa kesembuhan. Dan dewa kesembuhan pada zaman itu selalu akan membawa tongkat yang ada ularnya. Oke. Nah loh. Di zaman itu tuh sudah dewa kesembuhan itu digambarkan dengan Ya, orang sakit itu semua orang pernah ngalami. Kalau sakit cari siapa? Kalau nggak punya Tuhan, ya carinya adalah dukun. Dukun nyembah siapa? Yang lebih sakti daripada dia adalah dewa. Jadi dibentuklah sebuah dewa. Dukunnya bilang apa, dia pakai cari kuasa gelap segala macam, dan kuasa gelap paling senang sekali kalau dia punya kesempatan untuk menipu manusia. Iya. Pada saat dia berdoa segala macam, sembuh, orang mulai memanggil dukun atau dewanya dengan sebutan yang lebih tinggi. Posisi lebih tinggi. Iya. Nah, zaman itu Timur Tengah, itu ada dewa-dewa seperti itu. Makanya Musa waktu ketemu dengan di Mesir, itu ahli-ahli jampe-jampe menggunakan ular. Iya, betul. Tongkat juga. Tongkat dan ular. Pegang ular jadi tongkat, tongkat dilempar jadi ular. Konteks tongkat berbentuk ular, itu sudah ada dari zaman dulu. Itulah dukun-dukun kesembuhan pada zaman itu. Dan orang Israel waktu dia berontak sama Tuhan, dia harus memandang kembali kepada tongkat yang ada ularnya. Sama kembali. Itu kan budaya. Jadi pertanyaannya,
Sekarang dari berbagai macam budaya ini ada nih. Kita bagaimana sama budaya? Tuhan menggunakan budaya. Yes. Kenapa Tuhan suruh lihat tongkat? Bahkan kelak kita berkata, kalau anak manusia ditinggikan. Nah, ini kan konteksnya cerita juga Yesus tuh penyembuh utama. Iya. Saya kadang mikir gini, kok Tuhan mau sih disama-samain sama yang namanya tongkat perdukungan begitu? Betul. Seperti downgrade dong. Downgrade. Tapi terjadi kok. Yang menarik adalah sebuah peristiwa. Kata tongkat itu namanya adalah Nehustan. Nehustan kan kita bilang Nehustan namanya. Kalau kita tulis Nehustan itu dalam bahasa Ibrani itu ada 4 huruf. Kata Nehustan itu? Ya, 4 huruf. Pertama adalah huruf N. Kedua huruf Het. Ketiga huruf Shin. Terakhir huruf Taf. Tapi kalau kita bilang ular, itu dari 3 huruf. N, Het, sama Shin. Nehustan itu artinya adalah ular kesembuhan. Dan Taf yang terakhir itu adalah salib. Itu lambang salib loh itu. Yang di salib ada kesembuhan loh. Jadi kata Nehustan itu adalah merupakan sebuah gambar cerita mengenai keselamatan, kesembuhan Tuhan berikan dari kayu salib. Bayangkan, itu sudah diceritakan, maksudnya di Bilangan 21. Cerita mengenai ribuan tahun ke depan. Tanpa Musa sadari. Tanpa Musa sadar, orang Israel tidak pernah sadar, sampai hari ini pun Israel membaca kitab Torah Musa tidak pernah sadar. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih bisa pakai budaya? Nah ini. Iya. Budaya kan bentukan manusia untuk menjaga sebuah pola kehidupan. Dari mana asal budaya? Tentu saja dari keyakinan. Semua mengajarkan yang baik. Tata aturan yang dibuat oleh ilahi, hidup manusia, yang dikerjakan berulang kali, disampaikan turun-menurun. Budaya itu medianya apa sih? Bahasa. Gitu. Jadi bahasa pertama. Ya. Makanya orang kalau nggak suka sama sebuah kebiasaan, dia menolak untuk berkata-kata. Jadi saya tuh melihat ada sebuah daerah ya di Indonesia ini. Saya pernah ke sebuah daerah. Daerah itu saya ngomong pakai bahasa itu. Kan saya seneng dong, saya khotbah, saya bisa bahasa itu, saya berkhotbah dengan bahasa setempat. Mereka dengar saya, tapi menjawab saya dengan bahasa Indonesia. Saya dijemput naik mobil, supirnya, anaknya, saya untuk sopan santun, saya ajak bahasa itu. Kebetulan saya belajar untuk dia jawab saya dengan bahasa Indonesia. Saya pikir, apa karena mungkin dia pikir saya kurang bisa bahasa ini? Saya tambah yang lebih bagus lagi, bahasanya lebih halus, lebih sopan lagi. Dia jawab bahasa Indonesia. Coba segini banyak, kalau coba 1-2 orang, mungkin saya salah ya. Kebetulan. Puluhan orang. Setelah saya berkali-kali ke sana, satu hari saya nggak tahan. Saya tanya kepada orang di sana lah, Pak, Bapak ini saya ngomong bahasa ini Bapak tahu? Oh tahu Pak. Kalau saya bikin yang halus Bapak tahu? Oh tahu. Kenapa Bapak menjawabnya dengan bahasa Indonesia? Dia ketawa. Kalau di kota Pak, yang kayak kami ini, kami udah nggak ngomong bahasa daerah itu. Oh kenapa? Ternyata ketidaksukaan terhadap pemerintahan di situ. Jadi mereka menolak. Jadi menolak itu dengan cara tidak bicara bahasa itu. Gitu. Jadi kalau misalnya satu hari saya berbicara bahasa A, dan saya di keluarga disakiti, ditolak oleh keluarga ini yang berbahasa A, di luar saya berbahasa B. Bahasa itu menunjukkan sebuah kultur yang akan diwariskan. Lisan, tradisi lisan kan. Jadi pertanyaannya, kita masih bisa ikut kultur itu tidak? Nah ini lucu nih. Dari seluruh sejarah yang pernah ada di Alkitab, bukan Alkitab, zaman sekarang lah, teolog-teolog dunia lah, ada satu buku bagus, dan ini saya percaya semua yang bicara mengenai kultur yang ada di dunia, dan biasanya ngambil studi lanjut S2, S3, pasti akan mengutip dari sini. Seorang bernama Helmut Richard Niebuhr. Ini pernah menulis sebuah buku, judulnya adalah Christ and Culture. Niebuhr namanya. Kristus dan budaya. Budaya. Jadi bagaimana hubungan Yesus sama budaya? Itu hubungannya bagaimana? Ada yang mengatakan Yesus sama budaya against. Against sama budaya. Melawan.
Jadi nggak cocok lah sama sekali. Jangan sekali-kali kamu ketemu Tuhan pakai budaya kamu. Ada yang bilang bahwa Yesus ke sana, budaya ke sana. Berseberangan ya. Berseberangan. Tapi nggak begini, tapi begini aja udah. Kalau ini kan against, berantem. Ada yang bilang Christ, Alkitab itu above budaya. Di atas budaya. Ada nih. Ada bahwa mengatakan bahwa Kristus itulah esensi dari budaya yang sesungguhnya. Jadi orang tuh mencari keilahian, tapi nggak pernah ketemu kan. Makanya Paulus pernah berkata, di sebuah kota, ada sebuah meja persembahan kepada Allah nggak dikenal. Nah, aku sekarang mau khotbahin Allah itu siapa? Orang itu sudah tahu ada satu sosok jati diri keilahian yang mereka nggak pernah tahu ini siapa. Paulus bilang, aku kenal yang ini, aku mau cerita. Jadi esensi dari pencarian manusia adalah Kristus. Budaya sendiri itu. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Kristus di bawah budaya. Macam-macam pendapat. Dampaknya. Dan ini tokohnya bapak-bapak gereja beda-beda loh. Oke. Beda-beda. Paulus, awalnya Paulus menulis kitab Kristus, budaya-budaya. Nggak usah main sama-samain. Rasul Paulus? Paulus, awal gitu. Kalau kita melihat beberapa contoh dari tokoh-tokoh bapak gereja, ada yang fight, ada yang benar-benar budaya, buang semuanya, jangan sampai coba-coba kejadian, nanti malah jadi rame. Ada yang seperti itu. Jadi tadi yang ada 5, mau yang mana nih terhadap sebuah kultur? Nah, kita sekarang harus melihat kultur apa dulu. Karena ada kultur itu budaya yang disusupi dengan worship atau penyembahan. Ada kultur yang mengatur hubungan horizontal saja. Sama ya. Nah, menghormati orang tua bagaimana? Semua daerah punya, gitu. Tapi kan kita tidak bisa menghormati orang tua melampaui apa yang Firman sampaikan. Jadi kita pasti akan menolak bahwa Christ culture above Christ itu kita nggak bisa terima. Harus lebih tinggi. Tapi di beberapa sisi kadang-kadang juga begitu. Yang tadi saya bilang, Kristus adalah esensi dari budaya. Atau kita juga nggak bisa, udahlah budaya sana sama kayak gini. Yuk jalan-jalan aja, tapi kita di sini. Ada kalanya kita akan fight. Gitu. Ada kalanya kita harus di atas. Nah, pertanyaan adalah, budaya jenis apa, Pastor? Yang tadi ditanyakan, kultur jenis apa? Esensinya itu horizontal atau vertikal. Nah, itu kita harus bedakan. Kalau vertikal, kita sudah punya jawaban sendiri. Kristus, Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Tapi kalau vertikal belum tentu nih. Kalau vertikal, kita punya banyak cerita nih. Kalau kita mau pakai budaya Yahudi dibawa ke Indonesia, siap nggak kita? Jadi kita harus melihat kondisi. Jadi ada kebenaran sosial yang kita harus ini termasuk kalau misalnya ada banyak kejadian anak itu sudah Kristen, lalu orang tuanya belum, orang tuanya meninggal, begitu datang suruh sembahyang gitu. Nah, satu sisi bilang menghormati orang tua atau leluhur, satu sisi agama bilang jangan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ini termasuk bentrokan-bentrokan atau persinggungan di area tadi? Betul. Masalahnya kalau sudah seperti itu adalah tinggal praktek lapangan. Repotnya pada saat kita itu kemudian tidak mau, kita tahu bahwa berdoa penyembahan kepada orang mati itu nggak ada gunanya sama sekali. Karena yang menjelaskan adalah Alkitab. Berarti kita punya info jauh lebih tinggi ketimbang pemahaman budaya yang masih menganggap bahwa orang mati itu masih nanti akan menikmati internet di rumah, beli mobil segala macam kan gitu. Jadi tergantung yang dipersembahkan. Betul. Ya kalau ini terjadi berarti makin kaya itu orang, makin enak yang mati kan. Betul. Makin nyaman di surga. Makin banyak, makin kaya dia. Prinsip kesetaraan dalam firman Tuhan itu nggak terjadi. Makanya Yesus kan datang untuk semua orang, bukan cuma orang kaya. Artinya gini, kalau sudah mulai penyembahan, kita harus hati-hati. Jadi yang penting kita harus bisa menolak pada titik yang tepat. Repotnya adalah waktu kita menolak, kita nggak show our respect. Jadi gini, kalau you percaya yang itu, you do it, lakuin lah. Artinya you punya bagian sendiri, saya punya bagian sendiri. Nah, ini dalam posisi yang berlawanan nih, paradoks. Nah, kalau kita ngelihat konteks soal paradoks, banyak tokoh-tokoh di dunia Bapak Gereja. Kalau saya mau contohkan adalah misalnya yang soal paradoks. Itu seperti Anda lihat Martin Luther.
Oh, Luther itu kan jelas. Jew ya Jew, Kristen ya Kristen. Kita pernah bahas kapan dia? Martin Luther sampai meninggal aja tuh lumayan lama nih. Itu sama Yahudi masih benci loh. Iya. Ya. Dia Yahudi tegar tangkuk. Nah, Iya. kan Jerman, orang Jerman kan gitu ya. Dia berpisah. Jadi pemahaman dia terhadap orang meninggal silahkan. Iya. Saya punya pemahaman sendiri dan itu nggak bisa saling. Iya. Paulus pada awal begitu. Kembali ke masing-masing orang bisa nggak masuk kita jawabannya? Nah ini makanya kenapa kita harus memahami sampai batas mana kan ada juga Kristen yang begini. Jadi Kristen budaya dipotong semua tuh. Iya. Orang Farisi bilang gitu. Uang yang kami sewa untuk pemeliharaanmu telah kami serahkan kepada bait suci. Iya. Jadi kami nggak punya tanggung jawab lagi untuk merawat engkau. Wah itu kan berarti dia potong tuh. Budaya yang good sama bad dia potong semuanya digantikan dengan sebuah pemahaman firman Tuhan. Dan itu kurang tepat sebetulnya. Nggak tepat karena gini. Jadi orang itu dipaksa langsung lompat kepada kekristenan. Padahal kalau kita melihat, saya bilang bahwa Tuhan pun menggunakan budaya di sana. Iya. Nah di posisi tertentu, di A, di B ini kita harus mencari celah. Cuma kan orang repot ya belajar kayak begini ya. Iya. Ini kan perlu pemikiran gitu. Iya. Tapi konflik dalam bermasyarakat banyak muncul gara-gara ini. Muncul. Makanya saya tuh bilang, Kristen itu harus pertama belajar. Supaya apa sih? Bisa menginjil, ngomong sama orang itu benar. Kedua, belajar bahasa. Jangan sampai gara-gara bahasa, penginjilan kita stop. Belajar. Dan Kristen itu harus tanda kutip menggunakan firman Tuhan dalam hidup. Supaya dia nggak digugat. Nah ini kan sebenarnya kerjaan kita nih. Iya. Jadi kembali ke yang tadi ular, Tuhan pakai itu loh. Bahkan itu lambang ular itulah yang dipakai untuk sampai ke Tuhan Yesus nanti. Supaya pada waktu orang-orang Israel melihat itu, mereka ingat kepada Yesus. Tuhan Yesus. Tapi waktu di zaman Musa, mereka ingat kepada dewa. Karena orang penyembuh Israel itu harus membandingkan Tuhan Yesus ini penyembuh yang seperti apa. Kan mereka refernya ke Musa terus nih. Ya. Ada kok di zaman Musa itu dipakai ular tembaga. Kenapa tembaga? Tembaga adalah lambang untuk, pernah lihat nggak penampakan sorga? Kakinya seperti tembaga yang baru digosok. Kakinya bak tembaga yang mengkilat. Anehnya di Alkitab, penampakan di Wahyu, atasnya emas, kakinya tembaga. Ya. Tembaga selalu di kaki. Nah, kaki bicara mengenai penginjilan. Jadi tembaga itu adalah unsur, signal, simbol soal penginjilan. Ini seru ini. Jadi penggunaan ularnya kenapa nggak ular besi, ular kayu, ular tembaga? Kenapa tembaga? Masing-masing ada ini ya artinya. Artinya. Ya. Di Alkitab itu penggunaan bahan-bahan semua ada artinya. Dan kalau kita bicara yang lain, berarti Tuhan pun juga sering menampakkan diri lewat banyak cara kayak begitu kan? Ya, betul. Tapi dia kan tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Ada saatnya dia menerangkan kepada Musa setelah dia ketemu dalam bentuk api. Iya. Ingat, Musa ini 40 tahun dididik dalam konteks kerajaan loh. Logikanya tinggi sekali loh. Dan dia belajar semua pengobatan, peperangan, strategi perang, bahasa. Dia pangeran loh. Iya. Dia belajar selama 40 tahun dan 40 tahun kemudian dia harus jadi gembala, stres berat ini. Ini mungkin orang setengah stroke ini. Iya. Stres hidupnya kayak nggak berguna, sama mertuanya lagi. Dan dia ketemu semak menyala. Logikanya harus dibalik tuh. Waktu dia melihat ini, dia baru bisa menerima. Kelihatan Musa bukan orang yang gampang terima sebuah pernyataan kalau nggak melihat bukti. Nah dari kisah inilah akhirnya Tuhan memperkenalkan diri dengan Musa dengan bentuk panggilan adalah semak seperti itu. Tapi orang rentan untuk bisa terlibat dalam penyembahan berhala dong. Misalnya orang dalam rangka ingin ketemu Tuhan, nyembah, maka sudah hal yang biasa buat patung, buat ini, sebuah bentuk yang, karena gini ya, kadang kita kan kalau ketemu atau berdoa kepada Tuhan yang nggak kelihatan kan kurang mantep. Tapi kan kalau wujudnya ada, bisa dipegang, itu kan ada rasa lebih, kita tuh bisa lebih tenang, secure. Tenang, ya. Kayaknya mantep nih Tuhannya punya. Nah orang bisa kejebak ke situ dong. Ini repotnya. Kadang-kadang memang begini. Berasa nggak? Banyak orang waktu dia sedang berdoa sembahyang, Tuhan hadir. Ya. Banyak dengar cerita ya. Cukup banyak cerita kayak banyak begitu. cerita ya.
orang yang mencari Tuhan dengan cara yang salah, tapi hatinya benar-benar mau cari Tuhan, tiba-tiba ketemu Tuhan. Iya. Tapi justru orang yang kemudian berhala-berhala nggak ketemu-ketemu. Ketemunya nanti di rumah sakit, ya kan gitu. Atau pas di depannya ada tukang tagih. Iya. Ya karena itu. Jadi ada banyak cerita yang Tuhan sebenarnya bisa lakukan. Nah, begini saja. Kita lihat sebentar yuk bagaimana penggunaan huruf Ibrani untuk konteks ular tembaga tadi. Ya. Jadi ular tembaga yang disembah sama orang Israel itu memang ada artinya? Ada arti khusus? Tuhan menaruh itu dalam bentuk huruf. Yuk, huruf Ibrani. Oke. Gini deh, kita bahas ular ya, ular. Tulisan saya jelek sekali kalau Ibrani, tapi ya bisa dibaca bagus. Kalau tidak ya mohon maaf lah ya. Ular itu nahash. Tentu saja ingat tidak ada huruf vokal di sana karena ini Ibrani, tapi bacanya nahash. Nun, het, shin. Ini ular. Dari sebelah sana bacanya. Nun, het, shin. And ini, shin, nahash. Nih. Artinya ular. Ular, ini ular. Nah, ini ular nih. Gampangnya begini saja. Ini N, nun. Nun itu lambang biasanya adalah ikan. Het, angka 8, itu adalah pagar. Shin, lambang Tuhan. Jadi kalau kita lihat, ular itu apa sih? Pagar yang membatasi, menjadi penghalang hubungan Tuhan dengan ikan. Ikan itu kan manusia bertobat. Kristen itu kan lambangnya ikan. Jadi ini nih sebuah hal, Pak, emang gitu ya? Ini namanya juga sebuah simbolik ya. Pagar yang membuat kita dibatasi berhubungan sama Tuhan, antara orang percaya sama Tuhan, namanya setan. Ular itu. Contoh, punya mobil baru, bukannya makin sering ke gereja, malah buat kelayapan, dunia gelap. Mobil itu mereknya ular. Gitu. Punya jabatan pekerjaan, sejak punya jabatan bukannya makin dekat sama Tuhan, ngasih untuk kegerakan Tuhan, malah dipakai untuk hidup pribadi, foya-foya, hidup dosa. Itu jabatan di kantor yang namanya Departemen Ular. Pacar juga begitu ya? Punya pacar, bukannya makin dekat sama Tuhan, makin ancur-ancuran. Nama pacarnya Mr. Ular. Ya. Ular adalah sesuatu yang menghalangi hubungan Tuhan dengan ini ular ini. Tapi kalau dibaca lagi, tadi ular tembaga namanya adalah Nehustan. Ini Nehustan. Untuk jadi ke sana tinggal tambah satu huruf. Taf. Ini salib artinya. Jadi begitu ditambah ini, berubah jadi ular kesembuhan. Ini ular dalam tiang. Nehustan. Bayangkan, salib bisa mengubah konsep ular. Jadi hidup Anda, saya, pemirsa semua, Anda ular. Oke, tambahkan salib dalam hidupmu. Berubah. Oh, ini puisi gaya Yahudi. Kalau di dalam kitab 2 Raja-Raja itu kan ada sebuah kisah di mana Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga itu. Ya, karena ular tembaga disembah. Tuhan sedang memberikan sebuah pesan, jadi gini. Kenapa sih tadi dikatakan bahwa kenapa sih Tuhan menggunakan simbol-simbol pagan untuk memperkenalkan dirinya? Apa Tuhan selalu begitu? Jawabannya tidak. Tapi bisa nggak Tuhan pakai begitu? Bisa. Tapi waktu orang menggunakan itu sebagai sebuah tempat penyembahan, salah. Dalam setiap konteks yang ada, barang-barang, properti, Tuhan pakai sebuah simbol kehadiran. Tabut. Emang waktu ngelawan sama Filistin, Imam Eli apa menang? Sudah bawa tabut loh. Kalah juga. Karena tabut dianggap sebagai sebuah jimat, maskot keberhasilan. Itu yang Tuhan nggak mau nggak sebenarnya. suka. Makanya, wah hancurin aja deh. Karena endingnya mencarinya dijadikan sesembahan. Jadi hati-hati. Kalau satu kata, misal pernah mengalami mujizat apa?
datang ke gereja, sakitnya ginjal sembuh. Dan sekarang dia akan panggil semua orang, kalau sakit ginjal, pergilah ke gereja ini dan harus dengan cara A. Ya, supaya sembuh. 2, 3, 4, 5 tahun, lama-lama berhala. Jadi kalau kita sudah berhasil dengan cara A, manusia kan suka sekali mengulang kan? Ya. Mengulang keberhasilan, itu bahaya sekali. Pola yang sama diulang terus tanpa pemahaman, itu namanya berhala endingnya. Termasuk orang-orang yang pada waktu berdoa atau melakukan aktivitas rohani melibatkan benda-benda tertentu yang menyerupai gambar-gambar tertentu. Kita tidak bisa menuduh motivasi hati seseorang. Ya. Kadang-kadang memang ada tanda yang Tuhan berikan. Ada. Harus menggunakan tanda ini, karena ini kedaulatan Tuhan. Ya. Itu prerogatif Tuhan, bisa digunakan. Engkau pakai begini, itu ada. Tapi kalau itu dipakai terus berulang-ulang, kalau kecondongan hatinya untuk bergantung kepada itu, lah ada orang pakai berulang-ulang tapi nggak jadi berhala. Kita tahu yang namanya sapu tangannya Paulus. Ya. Bayangan Petrus itu kan mau diberhalakan kan tadinya. Ya, bayangannya Petrus. Betul. Petrusnya sendiri santai. Paulus santai. Tapi apakah akan diberhalakan? Bisa jadi. Jadi intinya kalau kita melihat Daud itu menariknya adalah setiap kali dia perang, dia tanya sama Tuhan, nggak pernah pakai strategi yang sama. Betul. Itu dinamis. Jadi kita mengalami pengalaman rohani, silahkan. Dipakai asal lebih dekat sama Tuhan. Tetapi kalau kedinamisan sudah mulai hilang, artinya mulai apa? Redup. Ya. Kenapa sih orang suka mengulang sebuah peristiwa? Ciri redup hatinya. Pak, kalau saya pakai misalnya masuk gereja nyembah lagi, kan sama juga. Kan beda, ngobrolnya beda gitu ya. Ini suasananya kan beda, bukan begitu. Jadi caranya kita pikir cara itulah cara mendekati Tuhan. Terus kita pakai barang-barang dan mulai menggantikan pribadi Tuhan, mulai salah. Termasuk menggunakan minyak, roti perjamuan, anggur perjamuan, ya. Bisa jadi berhala tanpa kita sadar. Bisa jadi. Ya. Tapi bukan pasti harus jadi ya. Ya. Bisa jadi kalau tidak hati-hati. Ya. Tapi yang penting gini, hati kita kemana dulu nih? Fokusnya ya. Fokus. Contoh, mengurapi. Kenapa sih kalau saya diminta Pak tolong dong rumah, kantor baru, pabrik baru. Kalau saya, buat apa ngundang saya? Doa sendiri juga bisa. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong begitu. Ya. Pertama kenapa? Karena kita ini harus paham, tiap orang punya kadar beda-beda. Yes. Kita nggak boleh paksakan iman kita sama orang lain. Gitu. Tuhan pernah bilang gitu nggak? Guru sembuhkan aku. Doa sendiri pakai imanmu. Kan nggak begitu. Iya. Ada orang yang memang belum nyampe. Ya saya doakan. Pakai minyak. Nggak ada minyak, saya pakai air. Nggak ada air, tangan kosong. Iya. Pak, kenapa nggak pakai minyak? Sama aja berkatnya, saya bilang. Karena kita sudah mengerti. Iya, karena kita sudah mengerti. Iya. Pemahamannya ya. Tapi orang begini boleh, tapi kita harus punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Nah, kebanyakan itu bukan diedukasi. Dijadikan sebagai objek. Jangan pinter, nanti problem. Iya. Nah, kan jadi selama itu kita mengedukasi, beda kok. Iya. Saya masih ingat, saya ada rumah, Tuhan kasih rumah. Saya mau kasih acara pemberkatan dong. Ya, saya kan mengundang teman-teman dan pemimpin rohani saya. Saya masih ingat tuh, hari H datang habis doa, saya udah siapin minyak nih. Seperti yang bukan saya yang mau, memang itu kan biasa teman-teman begitu. Iya. Saya kasih kepada pemimpin rohani saya. Terus dia berdoa, saya berdoa, dia ambil minyak, dia oles pintu pertama. Dia balikin tuh minyaknya sama saya. Dah, kamu aja deh. Rumah kamu kan banyak nih ininya. Atas bawah, kamu aja lah. Saya mikir, kenapa jadi saya? Oh, saya baru mikir, rumah-rumah saya, kenapa saya kasih orang? Jadi bagi kami yang sudah melayani, yang penting orang di dalamnya. Betul, itu yang terpenting. Ya. Kenapa bukan tanda atau bukan minyaknya yang berkuasa. Kenapa rasul-rasul kalau tumpang tangan? Alkitab ada tumpang tangan. Saya mau tanya, apa harus tumpang tangan? Tidak. Berbahasa lidah, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah. Apa harus tumpang tangan? Tidak. Nggak semua orang mengalami yang sama. Iya. Jadi kita tidak bisa mematenkan sebuah pola yang Alkitab tidak ajarkan. Nanti kalau dipatenkan jadi budaya. Betul. Kultur terjadi karena berulang. Proses berulang yang kemudian dibikin sebuah sistematik liturgis dan
menjadi kultur, diturunkannya lisan. Artinya apa? Kalau lisan itu tidak ada dasar yang kuat. Pengalaman dasar itu lisan. Endingnya jadi dan culture. tidak ada aturan tertulis juga hal-hal seperti itu yang diyakini generasi demi generasi. Tapi memang secara kekristenan kita ini punya yang namanya Christian culture yang kita anut. Ada contoh, kenapa sih kita nggak ngerokok? Gitu ya. Ya karena kita meyakini sebuah kegerakan. Oh, rokok, kalau Anda mau percaya silahkan aja. Tapi kami dan hamba Tuhan tidak seperti itu. Paulus bilang begini, adalah kehinaan kalau laki berambut panjang, kata Paulus. Dia kan soalnya sudah pendek rambut dibotakin lagi. Tapi kalau engkau masih berpikir itu boleh, itu urusanmu, kata Paulus. Ingat, dia paradoks yang tadi. Kamu ya kamu, saya ya saya. Kamu nggak akan mengaruhi saya ini Kristen tulen, ikut Tuhan Yesus, kata Paulus. Nah, gitu. Jadi ambilnya sisi paradok. Tapi ada juga yang percaya bahwa Kristus itu mengubah kultur. Ini ada di mana nih? Di daerah-daerah yang kanibalisme. Oke, iya. Kristus mengubah kultur penyembahan menjadi lebih baik, dan kelak dialah itulah kultur itu. Jadi kita nggak bisa bilang Kristus above culture, Kristus mengubah. Tergantung di area mana. Betul. Jadi kalau kita mulai sudah mematok satu tempat, jangan-jangan kita jatuh dalam kultur lagi. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita sebetulnya kembali ke topik ini dengan budaya tergantung ya. Kita bisa ikut, ada yang perlu kita pertahankan, ada yang boleh mulai kita tinggalkan dan lain-lain. Kalau sudah worship, kedaulatan Tuhan, saran saya jangan kompromi. Jadi kita harus lakukan. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan hidup dan hati kita ya. Kalau penyembah. Kalau sudah worship, kita sebaiknya jangan touch, tapi tentukan show our respect. Ya. Nah ini saya ada mau tanya nih, selama saya ada di sini kan saya narasumber terus nih. Boleh nanya dong, Pastor? Iya. Boleh nanya deh. Ini sejak kita ada di sini, ini kok bajunya hitam terus ya? Ini kultur kita. Iya. Males ganti baju aja. Ya. Karena nanti kalau kita ganti-ganti, begitu dapat yang berulang, ntar ada yang komen, kok bajunya itu lagi, dia pada pusing-pusing pakai hitam aja ya. Jadi ini bukan kultur ya, bukan kultur ya. Karena black is beautiful juga salah satunya. Lisan diturun-temurun nih. Jadi kelihatannya apa nanti kalau kita sudah, misalnya Tuhan belum datang 30 tahun lagi. Generasi berikutnya. Hitam juga tuh. Nanti kalau nggak hitam, katanya kurang urapan. Padahal. Murah meriah. Iya. Kira-kira gitu, Pastor. Tapi kita mesti hati-hati juga ya, maksudnya gini. Dengan penggunaan benda-benda atau alat-alat yang kita yakini punya kuasa, itu juga harus hati-hati karena banyak orang terjebak di sana. Ya. Dengan tanda salib, roti perjamuan, anggur perjamuan, minyak urapan, termasuk Alkitab sendiri kan kadang-kadang. Saya harus bicara loh. Anda mau berhalakan ini. Saya mau tanya. Rasul-rasul abad pertama ini belum ada loh. Betul. Alkitab. Kan tradisinya lisan. Iya. Pertanyaan, terus yang namanya Matius kan yang bikin surat. Bila Matius itu waktu awal-awal pakai apa? Iya, pegangannya apa dia? Ya? Matius juga kan bingung. Saya megang diri saya sendiri. Jadi Christ is the center utama. Kita harus pegang nih. Dan kita harus hati-hati. Jangan iman kita harus gini lah. Ini benda properti di sini. Ini Christ di sini. Jadi Christ above culture nih. Iya. Gitu. Tapi kita ngomong ini bukan berarti Alkitab itu nggak penting atau nggak bagus. Oh, ini panduan utama kita selama di muka bumi tertinggi ini. Betul. Cuman jangan dijadiin alas buat tidur, nemenin tidur buat ngusir ketakutan kita. Gitu. Osmosis ya, masuk. Osmosis pindah. Iya. Termasuk kadang-kadang ayat tuh kan bisa jadi jimat. Oh iya. Tapi memang ada ayat-ayat yang Tuhan taruh untuk kita pegang atau kita ucapkan di momen tertentu, di saat tertentu, di periode tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakannya? Nah itu dia. Ini baru mau ditanya. Nah, ini kembali ke hati masing-masing loh. Jadi kalau itu bentuknya adalah sebuah tuntunan, saya percaya bahwa selalu akan ada hasil. Semua ayat ini valid loh. Jadi kita nggak bisa boleh pilih. Tapi nomor satu adalah kita kembali penggunaannya. Makanya ada yang bilang konteks Pak, konteks supaya ya oke. Ya orang teologi bisa ngomongin konteks, jangan ambil main comot. Betul. Tapi ingat Tuhan juga bicara mengambil berapa ayat loh. Rasul-rasul juga seringkali penulis mengambil kutip dari Perjanjian Lama itu diambil 1-2 ayat loh. Dengan konteks yang tepat. Jadi kembali hatilah. Makanya soal hati, Tuhan tuh melihat hati bener kok. Karena manusia itu kan nggak menyelami hati manusia yang lain ya.
Tuhan tuh bisa. Kembali ke hati masing-masing. Hati masing-masing. Tapi kalau orang misalnya tidak cukup dewasa untuk bisa membedakan atau bertumbuh, bagaimana? Makanya harus berhati-hati kita menggunakan Tuhan menyuruh saya untuk menunjukkan sebuah mujizat. Misalnya begini, saya bilang gini, tiba-tiba ini isi anggur semua nih. Kosong nih, isi anggur. Air isi anggur, saya taruh di sini. Wah, mantap nih ya. Iya. Tapi saya harus berhati-hati untuk tidak mengulang ini. Kalau ini diulang, artinya Tuhan nggak suruh, orang yang masih rohaninya masih baru akan melihat itu sebagai sebuah keniscayaan. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Besok-besok disembayangin gelas itu. Gelasnya sekalian udah. Gelasnya sayang. Isinya disimpan berabad-abad. Itu yang terjadi banyak. Ya. Makanya kadang-kadang kenapa sih orang berusaha mengulang? Hati-hati. Jangan terpikat dengan kegagalan masa lalu dan keberhasilan masa lalu. Ya. Jadikan sebagai sebuah pembelajaran boleh. Jadi dengan kata lain sebetulnya paganisme itu masih terjadi di dalam gereja tanpa orang sadar ya? Yes. Tapi kan kita nggak bisa tunjuk hidung. Iya. Langsung nanti komennya bisa ribuan itu. Iya. Jadi harus, ya terjadi. Cuma kita harus masing-masing mawas diri. Dan percuma lah kalau kita tunjuk orang sana, tunjuk sini salah. Karena hati manusia siapa yang tahu. Ya. Dan ribut, Penghakiman akan datang nanti di akhir kan. Betul. Ya kedewasaan lah. Ada pertanyaan Pastor Jim sebelum kita akhiri? Enggak. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Shalom. God bless.